بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih mudahkan diri kita untuk terus menuntut ilmu syar'i. Ilmu yang insyaAllah ta'ala akan membahagiakan dunia dan akhirat kita. Ilmu yang insyaAllah ta'ala akan mengantarkan kepada kehidupan yang abadi dan kekal, itu surga Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu syar'i, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqamahan bagi diri kita untuk selalu menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita tentang Khulasah Ta'zimil Ilm, tentang ringkasan dari kitab Keagungan Ilmu, karya dari Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke bab yang kedua, Al-Ma'qidul Tsani, simpul yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullah, penulis berkata yang kedua ini, ikhlasun niyyati fihi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Allahu akbar. Mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Setelah kemarin sudah kita bahas, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang paling pertama harus kita lakukan membersihkan wadah ilmu. Sudah kita bahas panjang lebar masalah itu. Membersihkan hati kita, selalu mengecek bagaimana hati kita dan lain sebagainya. Nah, ini di antara masih nyambung nih masalah hati. Karena ini amalan hati, ikhlas. Ikhlas itu jelas amalan hati, subhanallah. Setelah muallif menyebutkan tentang pentingnya membersihkan wadah ilmu, kemudian beliau melanjutkan amalan hati selanjutnya, yaitu ikhlas. Ini sesuatu yang luar biasa besarnya, ikhwan. Kita semua jelas menyadari dan mengetahui bahwa ikhlas adalah syarat yang tidak bisa ditawar-menawar agar ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bersama, menuntut ilmu syar'i jelas termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamis itu dia keluarkan segala upaya yang dia miliki. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu syar'i. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalannya menuju surga. Allahu akbar. Jalan ke surga, ikhwan. Jalan di mana semua manusia pasti mencarinya, pasti mendambakannya. Dan itu insyaallah ta'ala kita bisa dapatkan ketika kita terus istiqamah menuntut ilmu syar'i. Nah, ketika kita mengetahui bahwa menuntut ilmu ini perkara ibadah yang luar biasa besar, maka kita juga jelas harus juga mengetahui ketika amal ibadah tersebut tidak akan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Nah, seperti yang kita ketahui,
syarat-syarat, syartan liqabulil amal, dua syarat utama agar amal saleh seseorang itu diterima setelah Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya syekh yang kedua ini setelah membersihkan hati, membersihkan wadah ilmu, memasukkan keikhlasan di dalam hati manusia. Memasukkan keikhlasan di dalam hati para penuntut ilmu. Karena amalan apapun tanpa ikhlas, haba'an manthura. Seperti debu yang berterbangan, ikhwan. Sama seperti menuntut ilmu nih. Amalan apapun tanpa ikhlas, maka seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Mu'alif mengatakan, inna ikhlasal a'mal asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya ikhlasnya amal seseorang itu merupakan pondasi dalam sebuah amalan agar amalan tersebut diterima. Dan merupakan apa? Tangga, sulam. Tangga untuk terwujudnya sesuatu yang diinginkan oleh manusia, subhanallah. Itu ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang insyaallah ta'ala kita hafal bersama, surah Al-Bayyinah ayat kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Itu ibadah hanya untuk Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini. Allahu Akbar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalankan agama yang lurus ini nih. Dan di antaranya jelas adalah menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Ketika seseorang ikhlas di dalam menuntut ilmu, dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan kepadanya. Bahkan yang namanya keikhlasan ini menjadikan sesuatu yang mustahil di kepala manusia jadi mungkin, jadi bisa. Makanya Syekh menyebutkan di sini nih, wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasal minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Ini benar banget perkataan beliau nih. Semua yang telah lewat nih, dari berita-berita yang sampai kepada kita tentang luar biasanya kehebatannya para ulama salaf terdahulu, itu tidak lain tidak bukan dikarenakan karena keikhlasan mereka kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena keikhlasan mereka, sidqun niyah, jujurnya niat mereka, keikhlasan mereka dalam hati mereka bisa sampai kepada kita nih. Zaman dulu nggak ada rekaman seperti sekarang, ikhwan, betul ya? Zaman dulu nggak ada YouTube, zaman dulu nggak ada TV, nggak ada. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bayangkan, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla jaga. Tidak lain, tidak bukan apa? Ini jawabannya jelas. Karena keikhlasan mereka. Keikhlasan para ulama salaf terdahulu, sidqun niyah, jujurnya niat mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla kekalkan karya-karya mereka sampai di tengah-tengah kita zaman sekarang. Allahu Akbar. Ikhlas, ikhwan. Ikhlas. Kalau kita bicara masalah ikhlas ini panjang lebar sebenarnya kita akan bahas, subhanallah. Tapi nggak mungkin kita panjang lebarkan luar biasa. Karena kajian hanya sebentar, betul ya. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Murudhi berkata, Sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Abi Abdillah maksudnya Ahmad bin Hanbal. Aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah, itu Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Faqala Abu Abdillah, bihadza irtafa'al qaum. Jadi seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullahu taala itu berkata, aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal tentang perkara ikhlas dan kejujuran. Maka Imam Ahmad menanggapinya apa? Bihadza irtafa'al qaum, kata Imam Ahmad. Dengan ini nih, itu dengan keikhlasan, dengan kejujuran hati, kejujuran niat, itu akan terangkatnya suatu kaum. Akan terangkatnya suatu kaum. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian
Nah, antum perhatikan nih. Satu kata yang sangat luar biasa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan apa? Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Antum pakai tinta merah ini, kawan. Kalau perlu print taruh di depan kamar antum, subhanallah. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih oleh seseorang sesuai dengan kadar keikhlasannya. Allahu Akbar. Bayangkan, ikhwan. Ini perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas ini, ikhwan. Ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat hanya bisa diraih oleh seseorang nih, oleh hamba Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar keikhlasan kita ketika kita menuntut ilmu. Allahu Akbar, subhanallah. Mungkin ini di antara sebab dari banyak sebab ya yang menjadikan mungkin ilmu kita mungkin belum termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena mungkin keikhlasan kita masih terus berbolak-balik. Karena mungkin keikhlasan kita jauh dari kata-kata ikhlas yang benar, subhanallah. Karena mungkin keikhlasan kita masih tercampuri dengan berbagai macam kotoran. Kotoran hati, baik itu riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Allah, Masya Allah, barakallah. Kemudian beliau menyebutkan nih, kawan. Nah, ini penting nih, subhanallah, luar biasa bagus ini. Beliau menyebutkan tentang apa? Yang namanya ikhlas itu harus memiliki 4 hal ini nih. Nah, ini beliau menyebutkan sesuatu yang luar biasa pentingnya. Karena orang pasti bertanya, Ustaz, bagaimana sih cara ikhlas dalam nuntut ilmu tuh gimana? Nah, beliau menyebutkan di sini nih. Muallif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ahu menyebutkan cara ikhlas dalam menuntut ilmu berarti harus kita tanamkan niat ini nih. Ketika kita menuntut ilmu harus kita tanamkan niat ini nih. Beliau menyebutkan ada 4. Beliau menyebutkan ada 4 hal, ada 4 niat yang harus kita masukkan ketika kita menuntut ilmu syar'i. Yang pertama apa? Raf'ul jahli an nafsihi. Niat yang pertama mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Mengangkat kebodohan pada apa? Pada diri sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi niat yang pertama ketika kita nuntut ilmu supaya diri saya bukan termasuk orang yang bodoh dalam masalah ilmu agama nih. Berapa banyak orang di luar sana masalah ilmu dunianya luar biasa pintarnya, Masya Allah. Tapi ternyata ilmu agamanya hanya sekelas anak TK atau anak SD. Betul ya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla murka, marah kepada siapa? Kepada orang-orang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhiratnya, agamanya. Allahu Akbar. Allah murka, bayangkan. Allah marah. Orang-orang yang ilmu dunianya, wah Masya Allah, profesor, doktor, fulan, MBA, MM, semuanya ada tuh titelnya. Kayak kereta api panjang. Tapi ketika ditanya, ente tahu nggak syarat la ilaha illallah ada berapa? Bingung jawabnya tuh. Antum tahu nggak rukun la ilaha illallah ada berapa? Antum tahu nggak ada pembatal syahadat? Batal syahadat, pembatal la ilaha illallah ada berapa? Bisa nggak antum tata cara wudhu Nabi yang benar sesuai sunnah? Ada berapa rukun sholat? Bingung tuh jawabnya semua tuh. Betul ya? Membedakan ha dengan ha, membedakan kha dengan ha, membedakan zal dengan zai. Nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah menuntut ilmu agama. Atau kalaupun menuntut ilmu agama, ya waktu sisa aja diberikan. Seakan-akan ilmu dunianya itu akan mengantarkannya kepada kehidupan bahagia dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal niat yang pertama yang harus kita masukkan ketika kita menuntut ilmu ini nih. Mengangkat kebodohan pada diri kita sendiri. Agar diri kita bukan termasuk orang bodoh masalah ilmu agama. Kalau kita bodoh masalah hitung-hitungan, bodoh masalah baca tulis, misal nih ikhwan ya, kita ambil misal lah. Bodoh masalah hitung-hitungan, bodoh masalah baca tulis. Nggak ada sama sekali azab di akhirat. Kita nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa baca tulis, nggak ada tuh azabnya. Tapi kalau kita bodoh akan ilmu agama, azab Allah Azza wa Jalla menanti luar biasa di sana tuh, di akhirat kelak. Bodoh akan akidah yang benar, bodoh akan tauhid, bodoh apa itu kesyirikan. Allahu Akbar. Raf'ul jahli an nafsihi. Ini yang pertama, niat pertama
yang harus kita masukkan ke dalam hati kita ketika kita nuntut ilmu, agar nuntut ilmu itu ikhlas. Saya ingin mengangkat kebodohan dalam diri saya. Ini yang pertama, ikhwan. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang pertama tuh. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Yang pertama siapa? Diri kalian, diri kita dulu. Mengamalkan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, niat yang kedua, raf'ul jahli anil khalq au an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, tadi tuh lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kedua apa? Keluarga nih. Mengusir kebodohan pada diri orang lain yang paling wajib jelas bagi keluarga kita. Anak dan istri kita, kan gitu ya. Perhatikan nih, terutama kepada para keluarga nih. Kepada para kepala keluarga. Suami, ayah. Begitu juga apa? Ibu, istri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Seorang kepala keluarga yang sukses bukanlah seorang kepala keluarga yang bisa memberikan berbagai macam nikmat duniawi kepada anak istrinya. Bukan itu. Tapi seorang kepala keluarga yang sukses adalah seorang kepala keluarga yang bisa menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Dan kepala keluarga itu tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke surga Allah Azza wa Jalla sebelum dia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kepemimpinannya pada anak dan istrinya, pada keluarganya. Ini yang kedua, niat yang kedua nih. Mengangkat kebodohan pada diri orang lain yang paling wajib jelas bagi keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, الثالث ihya'ul ilm wa hifdhuhu min ad-dhiya'. Niat yang ketiga adalah menuntut ilmu agar niat kita ikhlas, agar niat kita benar adalah menghidupkan ilmu. Menghidupkan apa? Ilmu, menghidupkan dan juga menjaga ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu syar'i, niat kita apa? Yang ketiga ini menghidupkan dan menjaga ilmu agama nih. Menghidupkan dan menjaga ilmu agama. Subhanallah. Karena kalau bukan kita, yang pada hakikatnya sebenarnya bukan kita yang jaga agama ini, tapi Allah Azza wa Jalla yang jaga agama ini jelas. Ketika Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, mudahkan kita untuk beramal saleh, mudahkan kita untuk berdakwah di jalan Allah, maka pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla sedang pakai kita di agamanya nih, di jalannya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menuntut ilmu syar'i, beramal saleh, mendakwahkan ilmu, terjun di ranah dakwah, itu luar biasa kenikmatan karena Allah sedang pakai kita, nikmat luar biasa. Nah, makanya niatkan ini nih, agar apa? Agar menghidupkan ilmu, menjaga ilmu ini. Ini niat yang ketiga. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya apa? Wal amalu bil ilmi. Niatnya mengamalkan ilmu. Ini yang paling inti nih, kawan, yang keempat nih. Niatnya apa? Agar mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Mengamalkan berarti bagi siapa? Bagi diri sendiri. Perhatikan, banyak orang ketukar antara mengamalkan dengan mendakwahkan. Ustaz, saya nggak punya ilmu, Ustaz. Gimana saya mau mengamalkan ilmu ke orang lain? Salah. Orang lain itu mendakwahkan. Kalau maksud dari kata-kata mengamalkan ilmu, mempraktekkan bagi diri sendiri. Itu mengamalkan tuh. Mengamalkan ilmu bagi diri kita sendiri. Dan ini tujuan inti ketika kita menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan karena amal kalian. Allahu Akbar. Ya, amal bukan ilmu. Disebabkan dari apa? Amal kalian. Karena kita tahu bersama, seorang pepatah Arab mengatakan apa? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Itu kan peribahasa Arab ya. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa apa? Buah. Kita punya ilmu nih, tapi nggak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
bagaikan pohon tanpa buah. Maksudnya nggak ada hasilnya. Tanpa mengecilkan ahli hikmah tersebut, Allah alam bisawab, pohon tanpa buah masih ada manfaatnya loh, ikhwan. Pohon tanpa buah kita bisa berteduh di bawahnya dari sengatan sinar matahari, betul ya? Pohon tanpa buah bisa menghiasi rumah-rumah kita. Pohon-pohon hias itu kan kebanyakan tanpa buah tuh. Pohon tanpa buah bisa menghasilkan hasil fotosintesis yang kita hirup, udara O2, betul ya? Masih ada manfaatnya. Tapi kalau ilmu agama seseorang tidak diamalkan, dia tidak berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, sedikit pun tidak ada manfaat, yang ada sebaliknya. Memadaratkan dirinya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, kabur ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Di antara tafsirannya, mengapa kalian berilmu akan sesuatu tapi kalian tidak mengamalkan ilmu itu? Kabura maqtan, kabura dari kata-kata kabir, besar. Maqtan, maktun itu al-ghadab asyadid, marah yang memuncak. Bayangkan ikhwan, Allah tidak menggunakan kata-kata ghadab, tapi Allah gunakan kata-kata maktun. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah yang memuncak besar. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Bagi orang-orang yang berilmu akan sesuatu tapi tidak berusaha mengamalkan ilmu agamanya. Ini 4 niat. Ini 4 niat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, agar niat kita dalam menuntut ilmu itu ikhlas, tergolong ikhlas. Saya ulang, yang pertama apa? Mengangkat kebodohan bagi diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Paling wajib jelas bagi siapa? Bagi keluarga kita. Yang ketiga, menghidupkan dan menjaga ilmu. Dan yang keempat, agar mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menambahkan. Nah, menambahkan nih. Kan tadi 4 ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Menambahkan, di antara niat yang bisa kita masukkan agar tergolong niat tersebut ikhlas lillahi ta'ala ketika menuntut ilmu, niatkan untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Yang kelima berarti ya, tambah ya, betul? Niatkan untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka biasa diartikan maka ketahuilah. I'lam itu fi'il amr. I'lam itu fi'il amr, kalimat perintah, kata perintah. Fa'lam, maka berilmulah. Lihat, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk apa? Berilmu. Berilmu tentang apa ya Allah? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Lihat, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berilmu tentang apa? La ilaha illallah, ilmu tauhid. Ini ilmu yang paling luar biasa, paling agung, betul ya? Berarti Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berilmu tentang ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah fariidah, fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Dan jelas pasti muslimah juga masuk di dalamnya, kan gitu. Lihat, ini niat yang kelima nih, ikhwan. Masukkan niat kita untuk ketika kita nuntut ilmu syar'i, saya nuntut ilmu syar'i ini agar saya mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mendorong hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Ketika seseorang hamba Allah Azza wa Jalla telah menuntut ilmu syar'i, Allah Azza wa Jalla akan berikan kecintaan, keridhaan kepadanya dan lain sebagainya. Ini niat yang keberapa? Yang kelima. Niat yang keenam. Niat yang keenam, untuk membela syariat Islam. Untuk membela agama. Untuk membela agama Islam. Kalau tadi ihya, menghidupkan dan menjaga agama, ini untuk membelanya. Untuk apa? Membelanya. Allah menyebutkan seandainya kalau yang pertama jelas Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Seandainya bukan karena ulama, tentu hukum Islam ini nggak terjaga, kan gitu ya. Nggak ada yang menegakkan, nggak ada yang membela syariat Islam ini. Lihat kita jumpai bagaimana contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bersama apa?
bersama ahli ilmu yang lain yang membantah ahli bid'ah misal, para mubtadi', menjelaskan tentang kekeliruan mereka dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Membela syariat Allah, betul ya? Tapi hati Syekhul Islam, hati yang bersih. Mereka nggak ada dendam. Syekhul Islam nggak ada dendam dengan mereka. Tapi ketika mereka memasuki agama Allah dan ternyata menyebarkan kesalahan, bahkan menyebarkan kesesatan, dibantah oleh Syekhul Islam. Allah, luar biasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Lihat. Untuk apa? Membela syariat agama Islam ini. Itu berarti yang berapa tuh? Yang ke-6. Ada 6 niat paling tidak. Betul ya? Ada 6 niat. Nah, insya Allah ta'ala kita bisa tanamkan ketika kita menuntut ilmu, agar niat kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas ketika menuntut ilmu syar'i. Ini penting tentang masalah ini, kawan. Karena banyak orang bertanya, Pak Ustadz, gimana sih nuntut ilmu syar'i itu agar ikhlas? Ini diantara niat ini. Masukkan, tanamkan niat ini terus, subhanallah. Agar dengan itu insya Allah ta'ala kita akan selalu apa? Terjaga niat kita insya Allah ta'ala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas ini adalah sesuatu yang azim, ikhwan. Ikhlas ini adalah sesuatu yang azim. Kita nggak akan bahas tentang kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam ibadah, di antaranya dalam menuntut ilmu. Karena pembahasan itu panjang lebar tuh. Mungkin kita akan bahas mungkin minggu depan kali. Mungkin wallahualam. Coba kita lihat. Sebelum kita bahas ke situ, kita akan masuki tentang apa? Tentang tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu apa sih? Kan gitu ya. Kalau kita sudah berniat nih, dengan 6 niat yang disebutkan tadi, maka apa indikator, apa tanda nuntut ilmu kita nih sudah tergolong ikhlas? Kan gitu ya. Nah, ini yang penting nih, ikhwan. Setelah seseorang mengetahui niat-niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka insya Allah ta'ala dia juga harus mengetahui tentang tanda ikhlas dalam menuntut ilmu. Keikhlasan dalam menuntut ilmu itu akan memberikan pengaruh kepada pribadi seseorang yang luar biasa. Dapat dirasakan oleh dirinya dan juga sekitarnya bahkan. Ini yang saya katakan tadi, hebatnya ikhlas. Apa saja tanda-tanda tersebut? Yang pertama, tanda ikhlas dalam menuntut ilmu yang pertama, membuahkan ilmu yang bermanfaat. Ini tanda yang paling jelas nih, kawan. Tanda ikhlas yang paling jelas dalam menuntut ilmu, ketika kita nuntut ilmu, maka ilmu itu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Allahu Akbar. Ini tanda yang paling jelas menunjukkan bahwa seseorang memiliki apa? Niat yang benar dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, kan gitu. Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap pagi doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tanda yang pertama. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari itu kan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil katsir asaba ardan." Permisalan petunjuk dan ilmu yang aku diutus, yang Allah utus diriku dengan membawa keduanya itu tuh, sebagaimana permisalan hujan lebat yang membasahi bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'ambatatil kala wal 'ushbal katsir. Yang pertama, bermanfaat nih. Di antara tanah itu tuh ada yang diguyur dengan air hujan, tanahnya jadi subur, dia menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan dan rumputan yang lebat. Allah, ini ilmu yang bermanfaat nih, kawan. Dia nyerap air, kemudian bukan cuma itu, dia subur, nyerap air, dapat menumbuhkan tumbuhan rumputan yang lebat. Allah Akbar. Ini permisalan ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba luar biasa yang Rasulullah SAW mempermisalkan. Ilmu tersebut akan memberikan apa? Manfaat jelas bagi pemiliknya, jelas khususnya, dan juga bagi orang lain. Bagi pemiliknya, hatinya akan semakin lembut, jiwanya akan semakin tunduk kepada Allah, lisannya akan semakin terjaga, pandangannya akan semakin terjaga, telinganya akan juga terjaga, dan lain sebagainya.
Allahu Akbar. Maka coba lihat nih. Kalau kita nuntut ilmu, ternyata tidak membuahkan ilmu yang bermanfaat, hati-hati. Tanya diri kita masing-masing. Jangan-jangan ternyata apa? Ilmu tersebut ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah, bisa memudaratkan diri kita dunia akhirat. Ini yang pertama. Tanda yang pertama dalam ikhlas menuntut ilmu. Yang kedua. Tanda yang kedua, berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Jadi ada usahanya nih, ikhwan. Urusan hasil, urusan Allah Azza wa Jalla yang berikan, kan gitu. Ada yang penting apa? Usaha yang maksimal. Berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan maksimal untuk mengamalkan ilmu. Ini yang kedua nih. Dia tahu satu ilmu, dia amalkan. Dia tahu satu ilmu, dia amalkan. Dia tahu satu ilmu, dia amalkan. Terus seperti itu. Terus seperti itu, Masya Allah. Berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Karena tujuan ilmu tidak lain tidak bukan untuk diamalkan, kan gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzakh Al-Aslami, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah." Fi riwayah, "La tuzal." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan akan Allah Azza wa Jalla tanyakan kepada kita, wa an ilmihi madza 'amila bihi. Fi riwayah, wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya, apakah ilmunya sudah dia amalkan atau belum? Ya Allah, ilmu agama jelas maksudnya. Tentang ilmu agamanya, apakah dia sudah berusaha? Perhatikan nih garis bawah ini nih. Tentang ilmu agamanya, apakah dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga? Sudah berusaha maksimal untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui? Atau ternyata ilmunya itu hanya sekedar maklumat belaka dalam kepalanya? Hanya sekedar pengetahuan belaka dalam kepalanya. Oh ya, saya tahu tuh itu haram tuh, tetap aja dikerjain. Oh ya, saya tahu tuh itu sunnah Rasulullah SAW, tapi nggak ada sama sekali apa? Kekuatan atau nggak ada sama sekali upaya untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Hanya sekedar koleksi aja ilmunya. La ilaha illallah. Ilmu agama ini bukan seperti apa, perangko. Zaman dulu perangko, betul ya? Zaman kapan itu antum perangko tuh? Yang dikoleksi dan sebagainya, bukan. Ilmu agama yang kita ketahui ini harus kita amalkan, berusaha untuk sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Makanya para ulama mengatakan seseorang itu tidak dianggap berilmu selama ia tidak mengamalkan ilmunya. Bayangkan. Gak dianggap berilmu orang itu selama dia apa? Selama dia tidak berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Ini yang kedua. Tanda yang kedua, tanda ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia berusaha untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Yang ketiga. Tanda yang ketiga, dia akan selalu berusaha memperbaiki niatnya. Allahu Akbar. Dia akan selalu berusaha apa? Memperbaiki niatnya. Perhatikan ikhwan. Ikhlas, niat yang benar, itu bukan perkara membalikan telapak tangan. Hari ini, jam sekarang, detik ini, di Clubhouse ini mungkin kita bisa ikhlas. Selesai dari Clubhouse ini, wallahu a'lam bishawab. Betul ya? Orang yang mengetahui bahwa ikhlas itu perkara yang berat, bukan perkara yang ringan, maka dia pasti akan terus apa? Mentajdid niatnya. Memperbaiki niatnya, kan gitu. Melihat bagaimana kondisi niatnya. Itu orang yang ikhlas tuh. Di antaranya ketika dia apa? Ketika menuntut ilmu. Jadi orang yang merasa telah ikhlas dalam menuntut ilmu, itu merupakan ciri tidak ikhlasnya dalam menuntut ilmu. Paham? Saya ulangi nih, kawan. Orang yang merasa telah ikhlas dalam menuntut ilmu, itu merupakan salah satu ciri tidak ikhlasnya ia dalam menuntut ilmu. Allah Akbar. Disebutkan para ulama tentang masalah itu. Karena orang yang ikhlas itu justru terus untuk memperbaiki dirinya. Terus berusaha untuk meluruskan niatnya. Dalam setiap amalannya. Dalam merasa dirinya selalu apa? Selalu kurang dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya kalau kita baca kitab Ibn Rajab Al-Hambali, Fadlul Ilmi Salaf Alal Ilmi Al-Khalaf, Ibn Rajab mengatakan apa? Orang yang jujur akan merasa takut dirinya tertimpa kemunafikan. Dan takut mengalami su'ul khatimah. Ini orang yang jujur keimanannya, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Hafidh Ibn Rajab. Karena siapa yang mengatakan dirinya adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh, kata para ulama. Allahu Akbar.
Terus memperbaiki niat, terus memperbaiki niat. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit bagi diriku kecuali mengobati niatku. Niat. Li'annahu tataqallabu alayya. Karena niatku selalu berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang benar niatnya lurus, kadang ternyata niatnya belok. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda yang ketiga. Orang tersebut apa? Ikhlas dalam menuntut ilmu, dia terus memperbaiki niatnya, terus mentajdid, memperbaharui niatnya. Yang keempat, semakin tunduk dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin tunduk dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin tunduk dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lihat. Allah menggunakan kata-kata innama loh di situ. Usulubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Lihat. Semakin berilmu harusnya semakin apa? Semakin takut kepada Allah. Semakin tunduk akan syariat Allah dan Rasulnya. Bukan semakin berilmu, semakin berani melanggar larangan Allah. Semakin berani menerobos sesuatu yang haram. Dengan dalih gampang, tak tinggal taubat. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada orang berilmu seperti itu, ikhwan. Bukan ilmu yang bermanfaat yang seperti itu, jelas, subhanallah. Berapa banyak orang-orang, para ulama mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu, hakikat ilmu, inti dari ilmu itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Laisa al-ilmu bikathratir riwayah, walakin al-ilmu al-khasyah. Bukan yang namanya ilmu yang bermanfaat ketika seseorang banyak riwayatnya, banyak hafalannya. Bukan itu ilmu yang bermanfaat. Walakin al-ilmu al-khasyah. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah apa? Yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam diri seseorang tersebut. Ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Lihat Nabi SAW mengatakan apa? Inni la a'lamahum billah wa ashadda lahu khasyah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Lihat, paling berilmu tentang Allah. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lihat, ilmu dan takut kepada Allah. Itu pasti berbanding lurus tuh, ikhwan. Aku adalah orang yang paling berilmu tentang siapa itu Allah. Sehingga aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti semakin orang itu berani melanggar larangan Allah, semakin orang itu jauh dari kata-kata ilmu yang bermanfaat. Ini adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Yang kelima. Tanda yang kelima, membenci pujian dan ketenaran. Ya Allah. Allahu Akbar. Membenci pujian dan juga apa? Ketenaran. Ini hebatnya para ulama nih, ikhwan. Ini hebatnya apa? Para ulama. Para ulama itu benci dengan ketenaran. Ayyub As-Sikhtiyani ketika berjalan di jalan itu, beliau kalau jalan nyari jalan-jalan tikus tuh. Supaya apa? Supaya orang nggak ketahuan. Bukan kemudian orang zaman sekarang bayar mahal supaya tenar, betul ya? Wa maksiat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama terdahulu takut tenar. Ya, makanya subhanallah, ini ada YouTube, ada ini nih fitnah sebenarnya ikhwannya. Allah musta'an, subhanallah. Allah jaga keikhlasan kita semua, subhanallah. Para ulama terdahulu benci sama syuhrah. Benci akan ketenaran. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan apa? Waditu an askuna bil wadi. Aku berharap diriku tuh tinggal di lembah-lembah aja tuh, supaya orang enggak kenal diriku. Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi karena keikhlasan mereka, Allah jadikan tenar. Paham tuh? Jadi bukan bayar mahal supaya tenar. Bukan. Karena keikhlasan mereka, nama mereka sampai detik ini harum. Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Siapa yang kenal Imam Ahmad ibn Hanbal? Siapa yang kenal Imam Malik? Siapa yang kenal Imam Abu Hanifah? Allahu Akbar. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Apalagi Imam Nawawi, Allahu Akbar. Hidup hanya 45 tahun, tapi luar biasa karya-karyanya sampai detik ini. Yang menulis kitab Arba'in, ikhwan, itu bukan Imam Nawawi saja, perhatikan nih. Arba'in yang terkenal kan Arba'in Nawawiyah, betul ya? Yang menulis hadis 40 hadis itu banyak para ulama.
Tapi yang sampai kepada kita cuma Arba'in Nawawi, betul ya? Sahih ya? Para ulama menyebutkan ini nggak ada jawabannya kecuali ini nih. Karena keikhlasan yang besar pada diri Imam Nawawi dan sidqun niyah, kejujuran dalam niatnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla kekalkan karya-karyanya. Allahu Akbar. Riyadhus Shalihin, Allahu Akbar. Siapa masjid yang ada Riyadhus Shalihin? Satu kitab apa? Yang insya Allah Ta'ala semua masjid itu bahkan di seluruh penjuru dunia ada nih. Cuma satu kitab yang mengalahkan Riyadhus Shalihin sebanyaknya. Apa? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Sidqun niyah wa ikhlasihi. Allah menyebutkan karena kejujuran niat beliau jelas ini. Dan keikhlasan beliau yang sangat luar biasa dalamnya. Semakin ikhlas seseorang, semakin Allah Azza wa Jalla akan berikan penjagaan. Semakin ikhlas, maka semakin akan menjadikan sesuatu yang mustahil jadi mungkin, bayangkan. Di antaranya ini, benci pujian, benci ketenaran. Bukan ketika orang muji, senang. Dipuji, terbang. Dicela, apa? Jatuh. Salah ini, ikhwan. Seorang muslim itu mau dipuji, mau dicela, nggak ada urusan. Kecuali Allah yang memuji. Kecuali Allah yang menjatuhkan. Baru dia bingung tuh. Bukan manusia. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Betul ya? Membenci pujian, membenci ketenaran. Itu para ulama terdahulu. Dan yang keenam, yang terakhir, semakin tawadhu di hadapan manusia. Tanda yang keenam, semakin tawadhu di hadapan manusia. Ilmu padi, betul ya? Semakin berisi, semakin apa? Merunduk, bukan seperti balon. Semakin diisi, semakin naik. Apalagi balonnya nitrogen lagi. Semakin diisi, semakin merunduk. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Makanya sesuatu yang memang sangat luar biasa bermanfaatnya ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita apa? Keikhlasan. Mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan pada diri kita, baik itu dalam menuntut ilmu, beramal saleh, kemudian beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam manfaat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Anda katakan dari awal, ikhlas ini bukan perkara membalikkan telapak tangan. Ikhlas ini butuh perjuangan. Ikhlas ini butuh pengorbanan. Dan ikhlas ini sesuatu yang azim, sesuatu yang luar biasa besar dan agung. Ketika seseorang ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan berikan keselamatan bagi diri dunia dan akhirat. Maka jadikan motivasi kita untuk selalu ikhlas di dalam agama ini adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kalau saya ikhlas, balasannya surga. Kalau saya ikhlas, balasannya surga. Selalu jadikan itu, ikhwan. Karena itu adalah hammuhu. Tujuan utama kita, ambisi terbesar kita untuk dapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Kalau kita baca bagaimana kisah-kisah para ulama salaf terdahulu ketika mereka ikhlas dalam menuntut ilmu atau ketika mereka berusaha untuk menuntut ilmu dan ikhlas, itu luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Dahulu generasi salaf penuntut ilmu itu karena Allah. Maka mereka pun jadi terhormat. Mereka jadi imam panutan karena Allahnya tersebut. Ikhlas, betul nggak? Tetapi kebanyakan kita ternyata menuntut ilmu bukan karena Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Maka kalau niat kita awalnya bukan karena Allah, luruskan niat kita. Luruskan niat kita lillahi ta'ala. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan bagi kehidupan kita, ikhwan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu jaga niat kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan keikhlasan, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah nantinya. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.